mungkin kita lebih banyak mengenal berbagai macam aplikasi yang sebelumnya belum kita temui, bahkan belum pernah kita pakai sebelumnya gitu. 3, 2, 1, on mix session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heyo kalian semua warga YouTube dimanapun kalian berada. Bersama saya Laili dalam PAS Podcast Anak Semanela. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita. Ada kakak-kakak cantik. Yang pertama ada Kak Laura, perwakilan dari kelas 11 MIPA. Hai. Dan selanjutnya ada Kak Imel, perwakilan dari kelas 11 IPS. Hai. Sebelum masuk ke inti podcast, jargon dulu yuk. Yuk. Nanti kalau saya bilang Semanela, kalian semua jawab Jaya gitu ya, oke? 1, 2, 3. Semanela Jaya! Semanela Jaya! Satu kali lagi, Semanela Jaya! Oke, baik, terima kasih. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai, sebenarnya topiknya masih sama seperti kemarin, yaitu PJJ. Tapi kali ini menurut pandangan dari siswanya langsung. Nah, saya mau bertanya kepada kalian, kan selama PJJ ini tuh kegiatan kalian selain belajar tuh apa sih di rumah? Oh, dari siapa dulu nih? Terserah deh. Oke, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Imelia dari perwakilan dari kelas IPS. Kalau saya sendiri, kegiatan saya selama di rumah kurang lebih sama seperti kegiatan sebelum-sebelumnya. Namun, semua kegiatan saya lakukan di dalam rumah, beda dengan terdahulu. Yang sebelumnya saya melakukan di luar rumah. Kegiatannya ya kurang lebih bangun pagi untuk mengikuti KBM, setelah itu ya melakukan ibadah namun dari rumah. Selanjutnya kalau saya bosan sama apa yang saya lakukan selama itu, ya saya melakukan kegiatan seperti main medsos. Kalau saya seperti itu, gimana menurut? Kalau dari aku sendiri sih, buat selain belajar, buat ngilangin rasa bosan itu main medsos. Selain itu juga sebagai seorang anak kan membantu orang tua seperti ngepel, nyapu ataupun yang lainnya. Nah, kalau pengalaman yang sendiri tuh pasti kan ada kan ya pengalaman kalian selama PJJ ini, baik pengalaman yang menyedihkan ataupun pengalaman yang menyenangkan. Kalau dari kalian sendiri itu apa sih pengalamannya? Kalau dari aku sih ya mungkin kita lebih banyak mengenal berbagai macam aplikasi yang sebelumnya belum kita temui, bahkan belum pernah kita pakai sebelumnya gitu. Kalau aku ya pengalaman baru sih mengikuti pembelajaran online ini. Sebelumnya kan juga aku belum pernah melakukan pembelajaran secara online. Namun tahun ini kita dituntut untuk melakukan hal itu. Itu termasuk pengalaman yang baru, menyenangkan juga. Terus waktunya juga membuat aku sendiri jadi nggak terlalu harus harus mandi tepat jam 6, jam berapa gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau pemahaman ini yang paling sulit kan. Orang PJJ itu kan membutuhkan pemahaman yang tinggi. Kalau menurut kalian itu pemahamannya sama aja seperti yang PTM atau malah lebih mesti harus lebih giat lagi gitu belajarnya? Kan PJJ. Lebih giat lagi sih, lebih tepatnya. Lebih disiplin, soalnya kan nggak terorganisir dari sekolah langsung. Nah, berarti menurut kalian itu lebih sulit kan ya? Iya, betul sekali. Nah, sulitnya tuh di mana? Gimana ya? Gini, kalau PTM kita dapat bertemu langsung, bertanya tuh nggak ada rasa canggung gitu, walaupun tapi tetap harus sopan santun kepada guru kan. Iya. Nah, walau kan PTM kita bisa tanya langsung, sedangkan PJJ kita mau tanya lewat WhatsApp kan, kalau kemalaman takut gak sopan. Terus kadang ada bapak ibu guru yang ada yang tidak online gitu kan, harus nunggu waktu beberapa lama untuk dibalas dulu. Kayak gitu sih, lebih menyedihkan sih. Kadang kan juga ada tipe bapak ibu guru yang sibuk, jadi itunya lama banget gitu. Iya betul. Kadang ya juga gimana ya, pembelajaran jarak jauh tuh kayak asing banget gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Sebelumnya kita yang juga nggak tahu. Contoh kayak classroom, kita juga nggak tahu kan sebelumnya apa itu classroom. Tiba-tiba kita suruh pakai gitu. Classroom, MS Teams. Dan mau tidak mau tuh termasuk pengalaman yang baru. Terus juga ya kita dapat mengikuti perkembangan zaman lah.
seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih ya dari pemahamannya itu kan setiap orang kan beda-beda. Beda-beda. Selain itu juga dipengaruhi sama keadaan rumah. Kayak ada yang beberapa orang mungkin keadaan rumahnya mendukung dan sebaliknya tidak mendukung untuk dilakukan kegiatan belajar. Ya juga sih kalau seperti saya itu kan adik 2 di rumah, nah itu kan kalau tugas video udah pasti ricuh. Nah selanjutnya nih masalah tugas. Kalau menurut kalian tugas PJJ itu sama dengan PTM atau malah lebih banyak gitu? Gimana? Lebih sebenarnya lebih sedikit sih kalau menurut aku. Cuman deadline-nya kadang kan bertumbukan antara Mapel materi yang satu dengan materi yang lain gitu. Mungkin dari MIPA lebih sedikit, tapi kalau IPS ini nggak tahu ya atau perbedaan mapel atau Iya. gimana. Tapi kalau IPS ya tugas ya sama kayak PTM ya banyak ya deadline. Yang bedanya biasanya kita nulisnya tuh langsung, terus cuma dikasih guru sama ada LKS kan, bapak ibu guru cuma nilai dari situ. Kita sekarang bedanya kayak disuruh buat PPT, Word gitu, terus langsung ada yang disuruh pakai PDF, ada kalau yang belum bisa kan juga sulit kan pemahamannya, ada yang pakai Drive, beda-beda sih menurutku. Kalau tugas ya kalau anak IPS ya nggak tahu ini entah kelasku atau gimana ya sama kayak PTM gitu banyak. Iya, Iya. cukup banyak. Cuman mungkin kan belum terbiasa sama PJJ. Jadi kerasa agak kesulitan sih. Nah kalau untuk kan ada itu bapak ibu guru yang ngasih tugas, ada yang sedikit, terus ada yang kadang sedikit tapi soalnya beranak, ada yang sulit, ada yang sederhana. Nah itu menurut kalian, bukan menurut sih, kayak kalian itu ngerjainnya tepat waktu atau besok udah masih ada waktu kayak gitu? Kalau dari aku sih lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu. Kan daripada deadline-nya ditunda-tunda, deadline-nya sama semua gitu kan malah ribet, malah bingungin diri sendiri gitu. Kurang lebih sama kayak Laura ya, mau apa kita ditunggu Masnya, mau apa sih lama-lama nggak dikerjain, malah menumpuk, tambah pusing nanti pikiran sakit. Padahal kan juga gak sibuk-sibuk banget, paling juga Nah, mungkin dia bantuin orang tua di rumah, nyapu, ngepel, itu kan yang cewek, yang cowok juga nggak tahu kan pemandangan kita sebagai cewek gitu. Nah lalu itu masalah uang saku, kan ini tuh PJJ pasti ada yang dapat uang saku, ada yang jatahnya dikurang atau bahkan nggak dapat sama sekali. Kalau kalian sendiri tuh gimana, masih dapat atau gimana? Kalau aku masih dapat sih. Alhamdulillah. Cuman ya lebih sedikit daripada kalau PTM gitu. Lebih susah ngatur buat beli kuota ataupun yang lain. Pengeluarannya. Kalau Sama. email sendiri? Kalau dikasih sih enggak, kalau minta mungkin dikasih. Kan selama ini juga enggak ngapa-ngapain di rumah. Makanan juga udah disiapin dari rumah, internet udah ada jatahnya sendiri. Ya kalau minta mau ada buat suruh prakarya, mungkin kan prakarya kan masih kan ya prawira, kita disuruh buat praktek walaupun cuma kita pembuatannya di video, nanti hasilnya diserahkan ke bapak ibu guru kan juga mengeluarkan duit itu. Terus ada juga kemarin itu aku fotokopi modul kayak gitu kan juga butuh uang. Kalau yang malas ngerangkum kayak itu kan mesti PPT dari bapak ibu guru. Kalau mungkin pakai ya kalau pakai file difotokopi. gitu bingung sih. Kadang kan ada beberapa orang kayak malas gitu buat ngefotokopi ataupun nggak punya dana atau gimana. Kalau walaupun kayak di PTM itu kan ada bukunya, itu belum tentu dibaca, apalagi kalau bentuk file gitu kan. Terus juga sama gini, kayak kita kan pas waktu PTM kan dapat buku paket, tapi kalau kita PJJ itu dapat buku paket online. Kalau HP-nya kita nggak tahu hampir semua orang, mungkin beda-beda ya satu penyimpanannya giga gitu kan. Itu yang membuat kita kayak wah males download nih. Nah itu bisa buat dia gimana ya, kita nggak jadi belajar, malah tambah beban, ada tugas banyak nggak tahu harus ngapain. Kadang malah ada yang nggak diunduh, dibiarin gitu. Kalau ditanya ini unduh ya cah kayak gitu, udah bu bilangnya kayak gitu kan, padahal belum diunduh. Ada sih. Terus kalau saya sendiri tuh gimana ya, kalau minta tadi ya sama seperti email, kalau minta pasti dikasih, tapi kan ya tau lah ya ini tuh masa sulit gitu buat nyari uang. Nah kalau saya sendiri tuh ngolshop sih biasanya, ya lumayan buat
beli kuota gitu, terusan Fotokopi. nanti kalau iya kayak gitu sih bermanfaat juga sih ya. Iya, mandiri juga. Terus iya sih. Terus kalau menurut kalian nih ya, perbedaannya PJJ sama PTM itu apa sih? Kalau di aku sih itu metode belajarnya beda. Kan kalau Pasti. PJJ itu cuma dikasih catatan dalam bentuk file ataupun link YouTube. Terus juga gak didampingi sama bapak ibu guru, jadi kayak kita dituntut buat mandiri gitu. Kalau PTM itu kan kita masih didampingi bapak ibu guru, bisa terorganisir gitu, jadi bisa mungkin lebih disiplin daripada saat PJJ. Tapi juga tambahan jawaban Laura tadi, ya kurang lebih sama, metodenya pasti berbeda. Tapi kan juga ada yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan. Kita Iya betul bertanya, banget itu. kayak gimana gitu, sungkan lah. Iya, gitu kan, pemahaman ya. materi setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kalau PTM kan, kalau nggak paham kan pasti bapak ibu guru kan tanya, siapa yang belum paham di sini? Nah Saya itu Bu. biasanya Jelas nggak ya. ada yang itu, nggak ada yang nyaut. Nah, Paham bu, padahal belum. iya, tapi kan kita raut muka wajah kan bisa, oh ini nggak paham nih, kelihatan. menentukan dosa. Nanti bapak ibu kan bisa mengulang. Kalau PJJ kita mau tanya siapa di rumah, nggak paham yang jelas ke siapa, kan orang Nyari. tua. Kalau mau tanya udah ketinggalan, Nah, terus sungkan kadang juga itu. Kadang pas webinar juga kan ada yang webinar pakai Teams kan, kalau nggak salah kalau pakai HP ya satu kamera HP ada 6 atau 8 gitu loh. Kalau di HP kok 6 kayak cuma 1, 2, 3, 4. Kadang ada yang wajah bapak ibu guru, ada yang dipin kan wajahnya, kita bisa lihat kayak pemahaman. Ada yang juga kayak bapak ibu guru kan kalau pakai HP kan nggak kelihatan kan, Nggak semuanya itu kelihatan, siswanya tertentu. juga nggak kelihatan. Jadi ini yang paham yang mana aja kan belum tahu juga kan, sulit sih pokoknya PJJ itu. Tapi ya mau gimana lagi, kan ini udah pilihan daripada Iya, nggak sekolah. wajib. Terus itu kalau kalian disuruh milih PJJ apa PTM kan pasti milih PTM kan ya. Iya, jelas. Alasannya juga kurang lebihnya karena kayak metodenya buat pemahaman materi pemahaman. juga. Terus bukan hanya dari siswa juga, dari guru kan mungkin juga ada yang Seluruh PTM mungkin ya. kayak seperti itu. Terus ulangan-ulangan juga biar kita nggak nyontek cari di Google. Kalau itu peran orang tua ya harus. Iya, kan Ini ayah banget. harus apa ya? lebih bersosialisasi sama orang tua sih harusnya. Tapi Kayak juga ada orang tua yang nggak di rumah, cuma kayak masih sibuk. kerja di work from office gitu kan juga masih ada. Kalau kadang gini nih, anak zaman sekarang menipu tuh kayaknya sesuatu hal yang biasa Biasa. kayaknya. Kebiasaan. Ini saya jujur ya, maksudnya gimana ya? Sudah dilihat gitu dari pengalaman kayak contoh ulangan, kuis. Kalau soalnya kayak wah ini sulit, nggak cari di buku atau belajar malamnya buat persiapan ulangan, itu enggak. Bodo amat. Cari mana? Google. ya mungkin tugasnya juga banyak itu, soalnya Iya. kan guru tahu kalau kita di rumah bisa lihat literatur Iya lain juga sih. Toh juga waktunya bisa Panjang. Kan kalau tugas di rumah sampai jam paling lambat mungkin 11, jam 12. 23.59. Kalau PTM kan mungkin habis langsung. asar. Langsung ya. Gitu sih kurang lebihnya. Selama PJJ ini tuh nilai kalian gimana? Menurun atau tetap atau mungkin naik? Kalau naik sama naik gara-gara nyontoh di buku gimana? ya kalau PJJ ini nilai naik itu agak tidak membanggakan. Semembanggakan PTM. Iya. Ya bersyukur aja sih dapat nilai naik, alhamdulillah kalau kerja kita jujur. Tapi kalau tidak jujur ya udah sih alhamdulillah aja, besok semester selanjutnya diperbarui gitu, nggak usah cari-cari di Google Gitu. ya kayak gitu sih. Kalau harapan kalian ke depannya tuh seperti apa? pengen membelajarkan tatap muka secara langsung. Kan kemarin ada kabar semester 2 mau ke PTM, iya. tapi ini corona meningkat lagi, tidak jadi lagi. Kalau dari aku sih memperbaiki metodenya ya, kayak lebih detail, lebih efektif dan efisien dalam waktu sih. Sama juga kayak ada bapak ibu guru juga yang mengirimkan materi, kan ada yang cuma PPT doang, kadang buku materi buku paket online doang. Itu
lebih baik ya, mohon maaf sebelumnya, kalau saran dari saya lebih baik kayak dibuat kalau pertemuan kah, webinar atau buat Kuis. video kuis gitu, biar maksudnya kita juga paham gitu loh, bukan hanya tapi Nyimak. ada betulnya sih dikasih buku paket disuruh membaca, tapi kan tidak semua Tapi kan siswa ya. setiap mata pelajaran kayak yang mata pelajaran kimia, fisika, Fisika, matematika sulit. yang buat pemahamannya itu lebih gitu, jadi ngerasa agak kesulitan sih. Nah Kenapa? itu kalau matematika cuma dikasih buku paket, tiba-tiba ulangan gimana? Kan juga sulit. Waduh. Seharusnya bener kan? Ketahuan sih. Tapi kan bener kan? Kalau matematika kita nggak paham, cuma dapat garis A, B. Matematika sekarang kan cuma X, AB sama dengan BD kayak gitu. Angka kan jarang sekarang kan. Udah SMA. Kalau aku sih gitu ya, nggak tahu kalian. Lebih baik sih dikasih video walaupun nggak kelihatan wajahnya, walaupun ini sama ini Iya, hasilnya kayak gini. kalau YouTube, kalau lihat Nah, YouTube kan itu juga masih bisa dijelasin gitu, kayak lebih ngerti daripada kalau dikasih catatan terus Catatan, di VN apa gimana, malah nggak Bingung. itu bingung. Itu entah otak saya sendiri atau kamu juga Sama. ya saya ya kayak gitu, kalau cuma catatan cuma buku paket atau VM ya emang sulit pemahaman dari saya sendiri ya, nggak tahu Iya. orang lain mungkin ada yang siswa yang tinggi banget lah IQ-nya, mungkin jadi dia paham mungkin ya, coba dikasih itu. Kalau saya tuh lebih suka yang dikasih link YouTube seperti itu, terus Nah. suruh nonton. Tapi tuh kadang ada sih ya namanya guru beda-beda kan ya cara menyampaikan materinya itu. Kadang ada yang cuman absen, terus muridnya pada ngilang, berkeliling sosmed. Itu kayak pengalaman pribadi ya. Ya semoga saja pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat kembali melakukan PTM. Untuk kalian berdua terima kasih telah hadir di podcast kali ini. Untuk kalian semua yang ada di rumah tetap semangat PJJ, patuhi protokol pemerintah 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Saya Laili pamit undur diri, Irian Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. On mix session.